Dihitungi saya dari teman-teman PMII maupun pemirsa-pemirsa yang lain. Semoga selalu berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini saya sedang bersama Mas Heru, salah satu senior PMII Kota Semarang, kemudian juga pebisnis sukses yang hari ini akan kita ajak berdiskusi, berdialog terkait dengan yang kita bawakan pada sore hari ini, yaitu bisnis adalah ibadahku, ibadahku adalah melayanimu. Nah, saya pun nggak tahu ini sebenarnya tema ini terinspirasi dari apa, tapi intinya di bulan puasa ini kita ingin berbagi ilmu, Mas. Nah, karena mungkin kita teman-teman PMII masih banyak harus belajar, maka kita ingin belajar dari senior-senior, salah satunya Mas Heru. Nah, langsung aja mungkin karena mengejar waktu buka puasa juga, sebenarnya bisnis ini apa sih, Mas? Sebagai Mas Heru yang sebagai pebisnis, mendefinisikan bisnis itu seperti apa? Itu dulu mungkin, Mas. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa dan sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kita diskusi dan saling mentransfer pengalaman-pengalaman saya. Jadi kata kuncinya pertama adalah bahwa kesuksesan bukan bisa membuat kita bahagia, tapi melainkan kebahagiaanlah yang membuat kita sukses. Di awal bisnis itu adalah bahwa mengapa mengambil tema bisnisku adalah ibadahku? Karena semua bisnis itu diawali dengan niat. Kalau sebuah bisnis kalau sudah niatnya salah, maka ke depan akan salah. Maka jangan sampai kita salah niat, karena niatmu akan menentukan masa depanmu. Didengarkan, teman-teman. Kalau kita sudah niatnya adalah hanya sekedar mencari kekayaan, tidak akan mungkin bisa memberikan hal yang terbaik. Tapi kalau kita niatnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisnis kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Maka ada sebuah cerita ketika ada seorang sahabat kemudian melihat burung di tengah-tengah padang pasir yang mau mati, yang mau meninggal. Kemudian seorang itu mengatakan, apabila ada yang bisa menolong, saya akan selesai berhenti. Kemudian tak lama kemudian burung itu ada yang menolong. Yang menolong itu adalah temannya, burungnya. Hampir mati, hampir keadaan seperti itu di tengah padang pasir yang tidak ada orang sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali, ternyata bisa ditolong. Akhirnya orang muda itu pulang meninggalkan, ngapain? Sudah ada yang mengatur rezekinya. Hanya dia putus asa. Kemudian datanglah seorang sahabat menyampaikan bahwa mengapa tidak sebaliknya? Kenapa kau berpikir bahwa itu kemudian kamu ditolong? Kenapa tidak berpikir bahwa kita itu menjadi seekor burung tadi yang memberikan pertolongan kepada burung yang dalam keadaan sakaratul maut? Begitulah ketika kita dalam kehidupan. Jadilah kita seorang manusia yang memiliki manfaat buat orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka ketika kita sudah punya konsep-konsep semacam ini, di dalam tubuh kita sudah memiliki seperti itu, sudah luar biasa. Oke, baik. Oke, Mas, sangat bagus ini konsep berpikir bisnis ala Mas Heru. Nah, tetapi anak-anak zaman sekarang atau bisa kita katakan milenial ya, Mas ya, itu menurut saya banyak yang hari ini itu menganggap bahwa bisnis itu adalah ladang untuk mencari uang saja, bukan ladang beribadah. Nah, bagaimana sih, Mas, menurut Mas Heru aktualisasi bisnis itu merupakan satu nilai ibadah dalam penerapan di masyarakat? Kan banyak nih, Mas, contoh-contohnya mungkin ada yang ke politik, ada yang apa, dan segala macamnya sangat luas. Tapi kalau saya, pengalaman saya, karena saya milenial juga, ini realita di bawah, di teman-teman, terutama di milenial, bisnis itu ya mencari uang, tidak ada nilai ibadahnya. Ya hidup ya untuk diri sendiri, untuk sebatas mencari kekayaan. Itu yang sekarang terjadi, Mas. Mungkin dari Mas Heru bisa menjawab. Oke, ya, buat sahabat-sahabat saya memang mencari sesuatu harta, kekayaan itu memang salah satunya adalah penting. Tetapi ketika kita sudah mengejar akhirat terlebih dahulu, insya Allah dunia akan senantiasa. Artinya mengapa saya mengambil tema ini adalah bahwa ketika kita konsep strategi bisnis kita adalah sesuai dengan syariat-syariat Islam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, insya Allah kita akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Termasuk, mohon maaf, kami
bekerja di perusahaan jasa, baik jasa keamanan ataupun jasa biro haji dan umroh, itu pun juga sama. Konsepnya kita adalah melayani. Dua-duanya kena. Satu, ketika kami di bidang keamanan, banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa kami di bidang keamanan. Secara otomatis ini sebuah nilai yang luar biasa. Satu hal, sisi kita mendapatkan profit dari itu. Yang kedua, kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Menjaga aset sebuah perusahaan, menjaga aset sebuah klien kami, itu juga bagian daripada ibadah. Kemudian di haji umroh, seperti kami di Patuna Mekarjaya, itu di Biro Umroh dan Haji. Kami melayani para jamaah tamu-tamunya Allah. Sangat luar biasa dan indahnya luar biasa. Ketika kita bisa satu sisi kita melayani jamaah-jamaah yang mau berangkat umroh dan haji, itu ada nilai kepuasan tersendiri. Menyampingkan profit ya. Salah satu sisi ketika kita bisa melayani jamaah yang mau berangkat umroh dan haji dengan tulus, dengan ikhlas, maka wah, kepuasan ini sudah tidak bisa ada bandingannya ketika kita bisa memberikan orang-orang yang mau berangkat umroh ataupun haji sebagai tamu-tamunya Allah. Maka pesan saya kepada anak-anak muda sekarang, ayolah, masih banyak sisi-sisi yang lain. Bisnis kita harus kita atur dengan sebaik-baiknya. Ya tadi, jangan sampai kita memiliki niat yang salah dalam bisnis kita. Kalau sudah awalnya sudah salah, ini kesananya itu akan hancur-hancuran. Tapi ketika kita awalnya benar, insya Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bahwa ketika kita lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah kita. Kita nggak bisa memilih orang tua dari orang kaya, orang yang punya jabatan, nggak bisa. Tetapi ketika kita mati dalam keadaan miskin, itu salah kita. Karena apa? Allah memiliki sifat al-mughni ghaniyun yang mengkayakan setiap manusia. Allah itu memberikan kekayaan kepada setiap manusia. Maka apakah kita yakin ataupun tidak? Sekaranglah mulai berpikir. Apakah kita sudah persiapkan proposal doa dengan baik? Barangkali mungkin salah satunya proposal doa ini tidak sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ikhtiar bisnis itu sangat penting sekali. Tidak hanya sekedar bisnis itu banyak rangkaiannya, termasuk kita harus punya passion, harus semangat. Kita harus punya bahwa bisnis itu adalah sebuah hobi. Kalau hobi saya adalah melayani orang, ketika saya bisa melayani klien saya dengan baik, mitra saya dengan baik di dunia keamanan maupun di dunia haji dan umroh. Apalagi ini sekarang ini saya lagi bikin konsep perumahan klaster, tapi segmentasinya adalah menengah ke bawah. Kita ingin memberikan hal yang indah, mengistimewakan orang-orang golongan menengah ke bawah. Tapi perumahannya itu kecil tapi klaster. Itu kan luar biasa. Nah, inilah salah satu langkah bagaimana kita akan memberikan yang terbaik. Jadi tidak juga kami membangun juga tidak asal-asalan. Seperti itu. Oke. Lantas apakah menurut Mas Heru seperti misal ada sekarang kan banyak nih Mas fenomena pebisnis itu pasti lari ke politik. Ya, atau dia membuat suatu gerakan-gerakan NGO seperti itu. Kita lihat banyak seperti Sandiaga Uno dan segala macamnya. Nah, apakah itu merupakan salah satu contoh bisnis itu adalah ibadah? Karena hari ini tidak dipungkiri tokoh-tokoh seperti Sandiaga Uno dan mungkin para pebisnis yang sekarang mulai muncul di permukaan dan masuk ke politik itu cukup mempengaruhi pemikiran anak-anak muda zaman sekarang seperti itu. Bagaimana pendapatnya Mas Heru? Kalau saya berpikir kalau ketika orang politikus memiliki bisnis yang sudah settle, sudah mapan, justru itu akan bagus sekali. Alangkah ketika kita sudah memiliki bisnis yang bagus, bukan berarti kita lahir dari politikus kemudian berbisnis, tapi dari bisnis ini kemudian membuat politikus adalah tujuannya adalah untuk memuliakan masyarakat, untuk memuliakan masyarakat, memakmurkan masyarakat, berbagi-bagi. Jadi di dunia politik tidak untuk tempat untuk bekerja, justru untuk menyalurkan sebuah aspirasi kepada seluruh masyarakat. Dan contohnya mungkin di PMI inilah, mungkin generasi-generasi ke depan, termasuk nyuwun sewu Bapak Kapolda yang sekarang ini juga alumni dari PMI kan. Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Lutfi kan, salah itu juga ini salah satu yang kebanggaan teman-teman PMI. Jadi kalau bisa memang harus
Anak-anak muda sekarang harus semangat punya ekstra yang kuat untuk bagaimana mensikapi itu. Jadi kalau dari Mas Heru misalnya nih kita dalam kasus politik, jangan ke politik untuk bekerja ya Mas ya, Ya. tapi untuk mengabdi, untuk memuliakan masyarakat. Jadi bisnis dulu, Baru sudah kaya dulu, baru ke politik. Baru politik. Biar negara tambah maju. Betul. Dengarkan sahabat-sahabati. Iya. Nah, oke. Nah, ini kita ingin mengulik lebih dalam. Sebenarnya Mas Heru ini selama mungkin dulu setelah lulus kuliah, nah sampai sekarang ini bisnisnya tuh di bidang apa aja Mas? Ya. Biar bisa menginspirasi juga ini Mas. Saya berangkat justru bisnis ini saya bekerja di beberapa perusahaan termasuk di dunia jasa keamanan di PT Bravo Sejahtera Perkasa. Saya membawai kurang lebih 15 perbankan, 186 pabrik di seluruh Jawa Tengah. Dan perusahaan ini adalah berdiri se-Indonesia. Kemudian di Biro Haji dan Umroh juga alhamdulillah juga banyak sekali. Kemudian ini di perumahan kita properti juga kita membangun beberapa properti. Nah, kita konsepnya tidak hanya sekedar properti, tapi saya memiliki sebuah mimpi. Setiap kali saya membangun perumahan, saya membangun masjid. Saya membangun seperti itu, dan saya tidak hanya sekedar asal-asalan membangun, tapi kami mempunyai mimpi yang indah bahwa bangunlah rumah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga orang yang menempati merasa nyaman, lingkungannya juga merasa bagus, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang bisa dibanggakan. Siap. Dan satu konsep lagi bahwa konsumen kami itu bukan sebagai mitra saya, sebagai sahabat saya. Sehingga bagi kami melayani konsumen kami, melayani nasabah kami, melayani klien kami itu bagian daripada ibadah saya. Oke, siap. Berarti sejauh ini bisnisnya ada di properti, ada di umroh juga tadi ya Mas ya. Tapi awalnya keamanan juga. Siap, di bidang keamanan juga. Nah, mungkin teman-teman sahabat-sahabati kedepannya bisa meniru jejak dari Mas Heru. Semoga sahabat-sahabati bisa menjadi bisnis sukses lah di masa depan dan bisa menjadi aset buat PMII kedepannya. Dan mungkin boleh tanya juga Mas, apakah dalam menjalankan bisnis itu semuanya bisa berjalan lancar dan beriringan satu sama lain? Kalau kami di bisnis properti, di bisnis haji umroh itu ya tidak seindah yang dibayangkan oleh teman-teman lah. Ya, jadi mesti punya sebuah pengalaman-pengalaman atau rintangan-rintangan yang pernah dihadapi. Ya, termasuk ini haji dan umroh sekarang ini kan posisi dalam keadaan corona seperti ini, kami tidak bisa berjalan ya, dengan seperti biasanya. Tapi ini adalah sebuah kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu tetap semangat tetap. Tetapi kita juga pada bisnis-bisnis yang lain, kita ada bisnis properti, ada bisnis jual beli barang dan sebagainya, termasuk kapling tanah, termasuk handphone dan sebagainya. Banyak lah yang ini. Oke. Jadi teman-teman jangan sampai ketika ada sesuatu hal yang gagal kemudian kita oleng. Makanya kita harus persiapkan. Makanya orang-orang yang sudah biasa organisasi, orang yang sudah terbiasa senang dengan kegiatan-kegiatan, berpikir yang ke depan. Positif, selalu ada strategi. Inovasi ya, Mas, kreativitas. Anak-anak muda sekarang ini kan banyak sekali. Kita melihat banyak orang-orang yang kemudian lahir latar belakangnya adalah orang yang sederhana. Kita melihat Soichiro Honda yang siapa tidak kenal. Umur 16 tahun dia menjadi cleaning service. Sekarang dia menciptakan motor yang mungkin orang-orang desa menyampaikan bahwa setiap sepeda motor itu adalah Honda, padahal ada macam-macam dan sebagainya. Orang desa enang toke Honda nih, keluarkan padahal itu NMAX, padahal itu Yamaha dan sebagainya. Kalau angkot zaman dulu dibilangnya Daihatsu gitu ya Mas ya. Termasuk KFC Colonel Sanders, kita melihat sejarahnya. Dia 1008 baru sukses. Kita lihat zaman Albert Einstein, orang yang kemudian waktu kecil sampai diasingkan di desanya, sampai seperti orang gila, ternyata dia menjadi orang-orang yang hebat. Banyak lagi kita melihat orang-orang seperti, kalau kita orang muslim ya kita melihat Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Kita melihat ketika umur
lahir sudah dalam keadaan yatim, umur 12 tahun sudah mulai berdagang, sudah dikenal di mana-mana. Contohnya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Dan dulu Nabi pun awalnya berdagang kan membantu Siti Khadijah ya. Betul. Kalau zaman sekarang mungkin diibaratkan Nabi Muhammad itu sebagai sales. Jadi jangan malu menjadi sales. Kan menjualkan kan zaman dulu ya, tapi bahasa kerennya sekarang menjadi sales. Jadi kalau bisa saya simpulkan intinya hari ini proposal doa itu utama ya Mas ya. Betul. Di dalam berbisnis. Niatnya juga harus lurus, bukan hanya mencari kekayaan semata, tapi juga diniati untuk ibadah. Seperti Mas Heru tadi membangun perumahan, diniati ingin membangun masjid, ingin melayani masyarakat, ingin menjaga aset-aset individu atau perusahaan-perusahaan. Dan itu yang insya Allah akan menjadikan jalan kita mulus ya Mas ya, di dalam berbisnis ke depannya insya Allah, dan berkah tentunya ya Mas ya. Nah, mungkin cukup segitu karena ini sudah menjelang waktu buka puasa juga. Semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Heru yang hari ini kita dialogkan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabati ke depannya. Nah, mungkin sebelum penutupan, saya minta closing statement dari Mas Heru, pesan-pesan untuk sahabat-sahabati PMII di seluruh Indonesia dan pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabati kawan-kawanku PMI di seluruh Indonesia. Kalau ingin kaya, maka lakukanlah orang tuamu, bapak ibumu sebagai raja dan ratu. Insya Allah ketika kau lakukan bapak ibumu bagaikan raja dan ratu, insya Allah rezekimu bagaikan raja dan ratu. Jangan sekali-kali kau sakiti orang lain. Ketika di matamu masih melihat seseorang dalam sesuatu itu adalah salah, maka ada yang salah di hatimu. Maka yang perlu diperbaiki adalah hatimu ketika melihat orang lain dalam keadaan salah. Mari kita berbuat baik pas di bulan Ramadan kali ini, apalagi nanti menjelang Idul Fitri. Sekali lagi pesan kami adalah tidak ada doa yang mustajab, yaitu semua orang sukses pasti ada campur tangan doa dari kedua orang tua kita. Lakukanlah itu yang terbaik buat orang tuamu. Saya yakin dan saya optimis dengan kita berbuat baik kepada orang tua dengan birrul walidain, insya Allah Robbi habli minas sholihin, maka rezekinya kita bagikan raja dan ratu seperti ketika kita melakukan hal yang baik terhadap orang tua kita. Baik, luar biasa pesan dari Mas Heru, bisa didengarkan, bisa diresapi dan bisa dilaksanakan. Insya Allah. Ya, perlakukan orang tua sebagai raja dan ratu. Yeah. Nah, seperti itu. Kalau masih hidup, lakukanlah. Siap. Insya Allah nikmatnya luar biasa. Tapi kalau sudah meninggal, doakanlah yang terbaik. Dan mungkin sahabat-sahabat orang tua kita juga perlu kita silaturahim ya. Terakhir, kesuksesan bukan membuat kita bahagia, tapi kebahagiaanlah yang membuat kita sukses. Nah, dicamkan ya teman-teman ya. Ini ilmu bermanfaat di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin cukup sekian pada kesempatan sore hari ini. Saya Wildan Askal Fikri selaku moderator pamit undur diri, dan saya Heru Wibowo. Oke. Terima kasih Mas Heru atas kesempatannya. Semoga manfaat dan berkah, dan salam semangat PMI. Siap, salam pergerakan pokoknya. Salam pergerakan. Dan semoga semakin lancar dan sukses dan berkah bisnisnya. Amin. Sekian dari saya dan Mas Heru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.